Tanggal 1 Juni 2001 mungkin menjadi tanggal paling mengerikan di Nepal karena pada tanggal tersebut telah terjadi tragedi kelam yang melibatkan seluruh anggota keluarga kerajaan Nepal. Di hari itu, di Istana Narayan Hiti, tempat keluarga kerajaan Nepal tinggal, 10 anggota kerajaan termasuk Raja dan Ratu Nepal dihabisi secara brutal. Yang mengejutkannya, pelaku dari peristiwa tersebut merupakan putra sulung raja atau putra mahkota kerajaan. Dipendra Bir Bikram Shah. Ia lahir pada tanggal 27 Juni 1971. Ia merupakan putra tertua Raja Dinasti Shah, Raja Birendra, dan Ratu Aishwarya. Lahir sebagai pewaris tata kerajaan, tentu kehidupannya tidak seperti orang pada umumnya. Sejak kecil, ia selalu didampingi banyak pengawal kerajaan dan juga untuk memperketat keamanannya. Dari umur 8 tahun, ia sudah dilatih untuk menggunakan senjata api. Karena hal tersebut, Pangeran Dipendra tumbuh menjadi orang yang sangat mahir menggunakan senjata api. Selain itu, sebagai putra mahkota, ia mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik. Pada tahun 1987, saat memasuki perguruan tinggi, Pangeran Dipendra menjalani pendidikan di Eton College, Inggris. Dan kemudian setelah lulus, ia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Tribhuvan di Nepal dengan mengambil jurusan geografi. Di dunia pendidikan, ia dikenal sangat cerdas. Dia menduduki puncak seluruh Nepal saat belajar di Tribhuvan dan mendapatkan medali emas. Di universitas yang sama, dia juga menyelesaikan studi PhD-nya. Selain pendidikan formal, ia juga diberikan fasilitas untuk mengasah kemampuannya yang lain. Di usia muda, ia menjalani pelatihan militer di Akademi Tentara Gurkha Kerajaan Nepal, dan ia menjadi pilot yang dilatih di Departemen Penerbangan Sipil. Kemudian, ia juga berpartisipasi dalam berbagai program olahraga tingkat nasional dan internasional di mana para atlet Nepal berkompetisi. Namun, meskipun ia mendapatkan fasilitas yang banyak dan mewah, sayangnya ia tidak mendapatkan rasa kasih sayang. Pangeran Dipendra dikabarkan memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang tuanya. Dia mulai menjauhkan diri dari ibu dan ayahnya setelah dia mulai bersekolah. Karena Raja Birendra dan Ratu Aishwarya lebih banyak terlibat dalam urusan kenegaraan, Dipendra dibesarkan oleh pengasuh dan ajudan, sehingga kurang mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Setelah hidup bertahun-tahun tanpa kasih sayang dan merasa kesepian, tiba-tiba pangeran menemukan sosok yang bisa mengisi kekosongannya. Dia bernama Devyani Rana yang merupakan kekasihnya. Keduanya pertama kali bertemu saat sedang menempuh pendidikan di Inggris. Devyani Rana adalah putri seorang politisi sekaligus pengusaha yang berasal dari keluarga terpandang di Nepal. Ayahnya, Pasupati Samserana, pernah menjadi menteri di 5 kementerian yang berbeda di bawah kekuasaan Raja Birendra. Baik pihak istana maupun keluarga Devyani awalnya tidak mengetahui hubungan Dipendra dan Devyani. Hubungan mereka baru diketahui beberapa tahun kemudian saat Dipendra berniat ingin menikahi Devyani. Namun sayangnya hubungan mereka tidak direstui keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan disebut menolak Devyani karena masih memiliki darah India dari garis ibunya. Ditambah lagi, klan orang tua Devyani dari garis ayahnya juga diketahui merupakan saingan keluarga kerajaan Shah. Dan kemudian sejak saat itu, Dipendra yang sebelumnya memang tidak berhubungan baik dengan keluarganya semakin menjauh karena merasa keinginannya tidak terpenuhi. Bahkan diketahui akibat penolakan tersebut, Pangeran Dipendra menjadi sangat temperamen.
Hampir 1 tahun setelah melakukan berbagai cara agar hubungan Pangeran Dipendra dengan kekasihnya direstui oleh keluarga kerajaan, di saat amarahnya memuncak, laki-laki yang buta cinta tersebut melakukan tindakan di luar nalar. Tepat pada 1 Juni 2001, keluarga kerajaan berkumpul di Istana Narayana untuk sebuah pesta. Tak disangka-sangka, sebuah acara menyenangkan itu tiba-tiba mendadak mengerikan. Dipendra yang sedang mabuk setelah makan malam karena bertingkah kurang pantas, raja menyuruhnya diantar ke kamarnya. Namun, beberapa sumber ada yang mengatakan bahwa saat itu sebenarnya Pangeran Dipendra ini tidak mabuk, melainkan hanya berpura-pura mabuk agar diusir dari pesta. 1 jam kemudian, dia kembali ke pesta dengan membawa senapan, dan tak pikir panjang, ia langsung ke Raja Birendra hingga meninggal dunia. Lalu, saat ia melihat keluarganya berusaha menyelamatkan ayahnya, dia pun memulai serangan berikutnya. Dia terus anggota keluarganya yang lain. Kabarnya Ratu Aishwarya dengan berani mengikuti putranya keluar ruangan untuk mencoba menghentikan perilakunya itu. Namun, siapa sangka dia langsung kedua adiknya di depan ibunya, dan selanjutnya tiba juga giliran ibunya yang ditembak. Setelah ibunya, dia menyeberangi jembatan di halaman istana dan ia dirinya sendiri. Dikabarkan putra mahkota Dipendra setidaknya 10 orang selama penyerangannya dan melukai 4 orang, termasuk ayah, ibu, dan kedua adik kandungnya. Namun menariknya, di saat anggota kerajaan dinyatakan meninggal di hari kejadian itu, hanya Pangeran Dipendra yang berhasil selamat. Dia tidak mati, namun mengalami koma. Karena dia merupakan putra mahkota, ia dinyatakan sebagai Raja Nepal saat dirawat di rumah sakit, sebelum akhirnya dia pun meninggal 3 hari kemudian. Dan setelah itu, anggota keluarga kerajaan semuanya diberi pemakaman kenegaraan dan dikremasi di kuil Pasupatinat. Beberapa hari kemudian juga diadakan upacara Hindu Kato untuk mengusir roh Raja Birendra dari Nepal. Dan kemudian setelah berabad-abad kerajaan Nepal berdiri, setelah peristiwa itu, kerajaan ini benar-benar runtuh diakibatkan keturunannya yang sudah tidak ada. Walaupun kerajaan ini sempat dipimpin oleh saudara jauh Raja Birendra, yaitu Pangeran Gyanendra, masa jabatannya hanya singkat karena tak lama setelah itu kerajaan Nepal berubah menjadi negara republik. Ya, jadi seperti itu kisah keluarga kerajaan Nepal yang hidupnya berakhir mengenaskan. Gimana menurut kalian kisah yang satu ini? Kalau ada salah kata dan informasi, terbuka diskusi di kolom komentar. Sebelum menutup videonya, sebelumnya terima kasih yang sudah request untuk kisah ini dan juga support kalian semuanya. Semoga channel ini lebih berkembang lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi.